Han Ruoruo tersenyum dan berbisik, sekarang terserah kalian berdua. Peringatkan semua orang pada waktunya jika kamu menemukan sesuatu. Baik. Cepat dan istirahat, kakak senior, Huo Yuhao menjawab dengan sopan, sementara Wang Qiwer tidak menanggapi sama sekali. Mereka berdua berdiri bahu-membahu, dan Wang Qiwer masih sedingin dulu. Namun, dia benar-benar melepas cadar pada saat ini untuk beberapa alasan. Malam hutan bukanlah kegelapan mutlak di mana orang tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Cahaya bulan mengalir melalui kanopi dan menghujani hutan melalui bayang-bayang pepohonan, dan ada beberapa serangga kecil di sekitarnya yang mengeluarkan cahaya juga. Cahayanya lemah, tetapi mereka masih bisa melihat. Huo Yuhao melihat profilnya ketika dia berbalik ke arah Wang Qiwer. Itu sangat akrab dan indah. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia tidak akan bisa mengatakan apakah orang di sampingnya adalah Wang Qiwer atau Wang Donger. Dia sangat cantik, Huo Yuhao berseru dengan kagum di dalam, sebelum dia buru-buru berbalik dan mengaktifkan deteksi spiritualnya sebelum dia membaginya dengan dia. Wang Qiwer melirik ke arahnya dan bergumam, keterampilan jiwamu baik. Dia memiliki suara yang menawan, tetapi masih terdengar sedikit dingin dan memaksa tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Huo Yuhao mengambil jatah kering dan bertanya, apakah kamu mau? Jatah yang dia ambil adalah sandwich daging yang telah dia siapkan sebelumnya. Roti panggang adalah makanan yang tidak mudah rusak, dan ada beberapa daging di dalamnya. Itu agak kering, tapi masih terasa baik-baik saja. Huo Yuhao hanya bersikap sopan dan sopan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Wang Qiwer akan bertanya, apakah kamu membuatnya sendiri? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Donger sedikit pilih-pilih dengan makanannya. Aku membuat beberapa daging rebus sebelum ini, dan roti panggang diambil dari kantin. Rasanya enak. Wang Qiwer meliriknya dan berkata, kamu benar-benar baik padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menunjuk ke arahnya dengan sandwich daging di tangannya. Wang Qiwer mengambil 2 potong darinya. Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa tangannya ditutupi dengan aura emas yang samar. Lapisan itu berwarna emas gelap, dan secara mengejutkan tidak mencolok dalam kegelapan malam. Dia melewati sandwich kembali di saat berikutnya. Berikan aku 2 lagi. Kata Wang Qiwer. Jelas Huo Yuhao mengambil kedua sandwich itu dengan curiga, tetapi dia mendapat wahyu begitu dia memegangnya di tangannya. Kedua roti lapis itu sekarang hangat, dan mereka membawa roti daging yang lembut. Kekuatan jiwanya bahkan dapat digunakan untuk memanggang. Huo Yuhao buru-buru memberikan 2 sandwich lagi padanya, sementara dia menggigit sandwich yang sudah ada di tangannya. Sandwich terasa berbeda ketika hangat, daging yang direbus menjadi jauh lebih empuk, sementara tendon dalam daging setengah meleleh. Jus segar dan asin yang disebarkan ke dalam roti telah dihangatkan, dan roti lapis itu benar-benar terasa jauh lebih baik daripada ketika dingin. Wang Qiwer melakukan hal yang sama dan memanaskan sandwichnya sendiri sebelum dia mulai menggigit. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kita tidak harus makan ransum dingin lagi. Huo Yuhao berkata sambil tersenyum. Wang Qiwer tampaknya telah memulihkan kedinginannya ketika dia berkata, sekali ini saja. Anggap ini sebagai tanda penghargaan untuk ikan dan sup panggang kamu di sore hari. Huo Yuhao sama sekali tidak kesal. Dia tertawa kecil dan berkata, apakah kamu benar-benar harus menolak semua orang dan menutup diri seperti itu? Kami rekan setim sekarang. Wang Qiwer membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia bertanya, apakah kalian benar-benar memperlakukan aku seperti rekan tim kamu? Lalu mengapa aku merasakan rasa permusuhan darinya? Huo Yuhao terdiam oleh pertanyaannya. Yang benar adalah bahwa dia juga bisa merasakan permusuhan yang Wang Donger lindungi terhadap Wang Qiwer. Dia memaksakan tawa dan berkata, sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kalian berdua terlihat terlalu mirip, dan Donger menegaskan bahwa dia tidak memiliki saudara kembar. Mungkin itu sebabnya dia curiga denganmu. Aku percaya bahwa waktu akan berfungsi untuk membuktikan segalanya. Ada tatapan mendalam di matanya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini. Wang Qiwer berbalik dan terus makan sandwich di tangannya. Dia berkata dengan dingin, aku tidak pernah harus membuktikan apapun kepada siapapun. Huo Yuhao sudah menghabiskan makanan di tangannya sekarang. Dia mengambil kantong airnya dan mengambil beberapa tegukan sambil tersenyum dan berkata, itu bukan sikap yang baik. Pertama, kita hidup di dunia yang sama, dan kamu tidak mungkin menolak dan meninggalkan segala sesuatu di dunia. Kamu tidak dapat memutuskan bagaimana orang melihat kamu. Karena itu masalahnya. Mengapa kamu tidak mencoba menyesuaikan diri? Akankah menjadi begitu pendiam dan menyendiri membawa kamu kebahagiaan? Cocok?
Apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat menyesuaikan diri? Sejak aku pergi, aku meninggalkan rumah, semua orang di luar telah tertarik dengan penampilan aku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang datang untuk menggoda aku dalam satu hari? Aku bahkan telah bertemu beberapa orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan aku. Aku memang ingin cocok, tetapi proses pemasangan harus bergantung pada kepalan tangan aku. Itulah alasan aku memakai kerudung, dan itu telah meringankan banyak masalah aku. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, itu karena kamu terlalu tampan. Mungkin ini adalah efek negatif dari diberkati dengan keindahan oleh surga. Namun, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mengalami masalah seperti itu di dalam Shrek Academy. Wang Qr bergumam dengan jijik, kamu hanya bisa berbicara untuk dirimu sendiri. Dia tiba-tiba melemparkan roti yang sudah dipanggang di tangannya saat dia berkata, ini menjijikan. Aku tidak makan itu lagi. Huo Yuhao tertegun sejenak, sebelum matanya tiba-tiba menjadi sedingin es di saat berikutnya. Wang Qr merasakan sedikit kedinginan, dan berbalik tanpa sadar untuk menatapnya. Dia bertemu mata Huo Yuhao, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia merasakan gelombang permusuhan. Namun, permusuhan ini tidak berlanjut, dan dinginnya surut. Huo Yuhao berjalan ke tempat dia melemparkan roti yang sudah dipanggang saat dia membungkuk dan mengambilnya. Apakah kamu ingin bertarung? Wang Qr mengangkat dagunya dan menatap Huo Yuhao secara provokatif. Huo Yuhao menatap dingin padanya. Aku akan memilikinya jika kita berada di tempat lain. Apakah keluarga kamu tidak pernah mengajari kamu untuk menghargai makanan kamu? Apakah kamu tahu bahwa sepotong kecil roti panggang seperti ini dapat menyelamatkan hidup? Wang Qr mengedutkan bibirnya dengan jijik. Huo Yuhao melanjutkan, apakah kamu pernah merasa lapar? Wang Qr menjawab dengan dingin, orang yang kuat tidak akan pernah merasa lapar. Huo Yuhao tertawa mengejek dan berkata, orang yang kuat? Sudahkah kamu menjadi individu yang kuat sejak kamu dilahirkan? Satu-satunya orang kuat adalah orang tuamu saat itu. Kamu tidak pernah merasakan lapar, jadi kamu tentu tidak tahu betapa berharganya makanan. Yang benar adalah bahwa dia tidak tertawa karena dia membenci Wang Qr. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia marah ketika Wang Qr melemparkan roti yang sudah dipanggang ke tanah, karena dia membenci orang yang paling tidak menghargai dan menghargai makanan. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang dia buat sendiri, jadi dia membuang kerja kerasnya. Namun, ketika dia mengambil roti yang dipanggang dari tanah, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya satu gigitan yang diambil, tetapi bekas giginya masih ada di sana, sementara semua daging yang direbus hilang. Bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Gadis ini sangat pemilih dengan makanannya. Dia hanya menyebut roti panggang itu menjijikan. Wang Qr membusungkan dadanya yang kuat yang lebih berkembang dari Wang Donger dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan makhluk yang kuat ketika aku dilahirkan? Itu hanya sepotong roti panggang yang celaka. Huo Yuhao menoleh. Dia tidak ingin melihat dingin dan meremehkan wajahnya ketika dia menatap kegelapan dan berkata, ya, itu hanya sepotong roti panggang. Namun, sepotong roti panggang seperti ini berarti kesempatan untuk terus bertahan bagiku. Dia memegang roti panggang yang baru saja dilemparkan ke tanah saat dia berbicara, dan dia benar-benar menggigit roti yang baru saja dimakan Wang Qr dan mulai mengunyah. Wang Qr masih kesal, dan dia masih memakai tampang jijik, tapi dia bingung ketika melihat tindakannya. Dia makan roti panggang yang baru saja aku makan. Itulah satu-satunya pikiran yang mengalir di kepalanya. Dan Huo Yuhao? Pikiran Huo Yuhao hanya dipenuhi dengan kenangan berharga. Aku baru berusia 5 tahun saat itu, dan aku masih anak kecil yang kurus. Aku dan ibu aku harus hidup di bawah atap orang lain, dan ibu aku akan memberi aku makan setiap hari dengan gajinya yang kecil. Ibuku masih harus mencuci pakaian di luar bahkan di musim dingin yang pahit, dan tangannya ditutupi oleh luka dan bekas luka. Ibuku sangat mencintaiku. Dia selalu mengatakan kepada aku bahwa aku adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidupnya. Aku masih ingat hari itu, langit sudah berubah gelap, dan ibu aku berlari masuk dengan gembira dari luar. Sulit untuk melihat senyumnya melalui kerja keras yang luar biasa dari kehidupan sehari-harinya, tetapi dia sangat bahagia hari itu. Apa kamu tahu kenapa? Dia berbalik dan menatap mata Wang Qr. Pada saat ini, air mata sudah mengalir di matanya. Dia menggigit sepotong roti lagi. Dia mengunyah dan mengunyah dengan penuh semangat, dan air matanya menetes di pipinya tak terkendali. Mengapa? Ekspresi dingin di wajah Wang Qr telah menghilang. Dia bingung.
Huo Yuhao terus mengunyah roti yang dipanggang saat dia berkata dengan suara yang bergetar. Alasannya adalah karena ibu aku bekerja di dapur hari itu, dan koki di dapur telah memberinya sepotong roti panggang yang segar dari wajan setelah dia selesai. Masih panas dan wangi, dan ibuku memikirkan aku. Aku tidak perlu makan roti jagung lagi, dan akhirnya aku dapat memiliki roti yang terbuat dari tepung putih. Itulah alasan dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia tidak ingin roti yang dipanggang menjadi dingin, jadi dia memasukkan dan memeluk roti yang mengepul di dadanya. Ketika dia mengeluarkan roti yang dipanggang dan menyerahkannya kepadaku, dadanya menjadi merah karena semua panas itu. Aku masih muda. Aku masih belum tahu apa-apa saat itu. Yang aku tahu adalah untuk menggigit roti panggang hangat itu. Pada titik ini, Huo Yuhao terisak dan terisak. Dia biasanya tidak akan mengungkapkan emosinya dengan mudah di depan orang luar. Namun, ia mulai mengenang masa kecilnya ketika Wang Qiwer memanaskan roti panggang untuknya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran senyum puas ibunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang menyesakkan. Ibu-ibu, andai saja kamu masih hidup. Aku memiliki kemampuan untuk merawat kamu sekarang, dan aku memiliki kemampuan untuk melindungi kamu sekarang. Semua orang masih bermeditasi. Huo Yuhao berjongkok saat dia dengan paksa menekan suaranya yang terisak-isak di malam yang tenang saat dia melepaskan kekesalan dan kesedihan di hatinya. Wang Qiwer masih berdiri di sampingnya, tapi dia benar-benar terpaku di tanah saat ini. Dia tidak pernah menyangka sepotong roti yang dipanggang bisa memiliki kisah seperti itu. Huo Yuhao sedikit tersedak roti yang dipanggang karena air matanya, dan isakannya langsung berhenti, dan menjadi beberapa suara yang tidak wajar. Wang Qiwer pulih dan buru-buru berjongkok di sampingnya saat dia menepuk punggungnya dengan lembut untuk membantunya menarik napas kembali. Butuh sedikit usaha, tetapi suapan ini akhirnya turun. Huo Yuhao menghapus air mata dari wajahnya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Wang Qiwer meraih dan mengambil setengah dari tangannya. Huo Yuhao balas-balas padanya dengan ekspresi heran dan sedikit amarah. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa gadis itu memasukkan seluruh roti yang sudah dipanggang ke dalam mulutnya seolah dia ingin menelannya seluruhnya. Pipinya yang lembut dan cantik langsung menggembung saat dia berjuang untuk mengunyah. Tatapan mereka bertemu sekali lagi, dan Huo Yuhao tertawa di sela-sela air matanya dan terisak ketika dia melihatnya menelan dengan marah. Dia menyerahkan kantung air di tangannya. Itu tidak mudah, tapi Wang Qiwer akhirnya menelan roti yang dipanggang di mulutnya dengan bantuan air. Ugh! Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam, dan dia hanya bisa berbisik, rasanya mengerikan. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Tidak mengerikan sampai pada titik di mana ia tidak bisa dimakan, setidaknya. Wang Qiwer membentak, aku berbicara tentang air liur kamu. Huo Yuhao tertegun sejenak. Baik. Mereka berdua bergiliran menggigit roti panggang ini, dan bisa dikatakan bahwa mereka menelan air liur satu sama lain. Ada sedikit kecanggungan di antara semua ini, dan dia tanpa sadar berpaling untuk melihat Wang Dong'er, yang masih bermeditasi, perasaan bersalah melonjak dari lubuk hatinya. Wang Qiwer mendengus menghina dan berkata, pria yang takut pada wanita baik untuk apa-apa. Kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu masih menangis dan menangis seperti itu. Itu bahkan lebih buruk. Dia menyerahkan kantong air kembali ke Huo Yuhao dan berdiri. Huo Yuhao tidak marah sama sekali saat dia menaruh kantong air. Dia tidak mengikuti Wang Qiwer, tetapi tetap di tempatnya. Dia membuat catatan mental yang harus menjaga jarak dari Wang Qiwer, dan dia tidak bisa membiarkan Wang Dong'er salah paham. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya pada saat ini. Matanya masih berlinangan air mata, tetapi tiba-tiba mata itu membeku ketika dia menatap satu arah tertentu. Deteksi spiritualnya awalnya bekerja di area di sekitarnya, tetapi dia langsung beralih ke arah tertentu di depannya. Wang Qiwer juga merupakan bagian dari deteksi spiritualnya, dan dia secara alami menatap pada saat pertama yang mungkin. Keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Perasaan pertama yang deteksi spiritual Huo Yuhao berikan kepada mereka adalah aura yang tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Itu tidak datang dari satu jiwa binatang, itu dari kelompok, dan orang yang diisi dengan kekuatan. Sepasang mata merah gelap bersinar samar di kegelapan malam, dan tubuh berotot mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali saat mereka melintasi hutan. Mereka seperti hantu malam saat mereka secara bertahap bergerak mendekat. Huo Yuhao langsung memperingatkan semua orang yang masih berkultivasi dengan deteksi spiritualnya. Dia tidak membuat suara sama sekali, dan dia memberi isyarat kepada Wang Qiwer untuk tetap diam pada saat yang sama. Dia masih tidak tahu apakah makhluk buas ini datang setelah mereka, atau apakah mereka hanya lewat saja.
Jiwa binatang buas ini berjarak sekitar 800 meter, dan mereka secara bertahap mendorong ke depan. Semua orang bangun satu demi satu. Mereka tidak membutuhkan Huo Yuhao untuk memberitahu mereka secara lisan. Mereka bisa melihat binatang buas yang datang lebih dekat melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Pada saat ini, para siswa dari halaman dalam memperlihatkan kualitas teladan mereka. Tidak ada yang mengeluarkan suara ketika mereka dengan cepat mulai bergerak, dan mereka mengandalkan keunggulan geografis mereka untuk menemukan tempat di mana mereka bisa membela diri. Zhang Lexuan datang di sebelah Huo Yuhao dengan cepat, matanya yang cantik berbinar. Dia tidak terlihat sedikit pun seperti ketika dia bermeditasi. Dia membuat gerakan ingin tahu terhadap Huo Yuhao, dan Huo Yuhao menanggapi dengan gelengan halus di kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh makhluk buas jiwa ini. Zhang Lexuan melambaikan tangannya agar semua orang mempertahankan formasi mereka. Ada beberapa beast soul dalam paket ini, setidaknya beberapa ratus. Binatang buas jiwa yang hidup di wilayah hibrida memiliki setidaknya 1000 tahun kultivasi, dan beberapa ratus dari mereka akan sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, deteksi spiritual Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari 1000 tahun jiwa buas di antara paket yang mereka hadapi. Lebih baik tidak memprovokasi paket ini jika mereka bisa membantu. Jiwa binatang sepertinya tidak menemukan perusahaan, dan secara bertahap bergerak menuju posisi manusia. Alis Zhang Lexuan bersatu. Dia sedikit konflik pada saat ini. Dia merasa seperti binatang buas ini tidak mengejar mereka, tetapi tanda yang akan mereka tinggalkan jika mereka meninggalkan lokasi ini sekarang pasti akan ditemukan. Namun, mereka pasti akan bertemu dengan binatang buas ini jika mereka tidak pindah. Paket besar seperti itu pasti akan menyerang mereka jika mereka melihatnya. Zhang Lexuan melirik Huo Yuhao tanpa sadar, tetapi tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberi isyarat dalam pikiran semua orang. Bersiap untuk pertempuran. Tepat ketika dia memberikan sinyal, binatang buas yang sepertinya tidak memiliki target semua tiba-tiba menambah kecepatan, dan terbagi menjadi 2 kelompok saat mereka mengapit band Shrek dari kedua sisi. 7 atau 8 binatang buas yang mengisi di depan adalah yang paling ramping dan paling kuat. Mereka terlalu cepat, lanskap hutan yang rumit tampaknya tidak menghalangi mereka sama sekali. Mereka berpisah dan mengapit, dan itu jelas bahwa makhluk jiwa ini telah merencanakan strategi pertempuran mereka. Mereka jelas telah menemukan jalan perusahaan sebelumnya, dan memperlakukan mereka seperti mangsa. Zhang Lexuan menggeram pelan, bersiaplah untuk pertempuran, semuanya. Pertahankan formasi asli, binatang buas ini sangat sulit untuk ditangani, jadi semua orang harus langsung pergi untuk membunuh. Berikan segalanya dalam pertarungan ini. Mo Xuan, lepaskan halo kamu. Iya. Mo Xuan diakui sebagai 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Pada saat berikutnya, halo demi halo berdesir dari tubuhnya, membungkus semua orang. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah diperkuat secara bersamaan, dan fokus rohaninya menjadi sedikit lebih kuat. Mo Xuan telah melepaskan 3 lingkaran cahaya pertamanya, tetapi kekuatan amplifikasinya tidak bisa dipuji, karena efeknya bahkan tidak bisa mencapai 1/5 dari Seven Treasures Glazed Pagoda Ningtian. Jiwa binatang tiba tepat ketika Mo Xuan mengaktifkan lingkaran cahaya. 7 atau 8 binatang jiwa paling buram berada di barisan depan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa binatang buas adalah sekelompok babon ketika mereka mendekat. Mereka besar dan tinggi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan spesies beruang normal. Otot-otot mereka kencang dan menonjol, dan penampilan mereka yang ramping dan kejam menanamkan rasa takut di hati orang-orang. Wajah mereka putih pucat, sangat kontras dengan bulu hitam mereka. Mata merah darah mereka di wajah putih mereka menakutkan, dan penampilan ini sangat membatu dalam kegelapan malam. Ini babon berdarah. Hati-hati, semuanya, babon berdarah memiliki kekuatan fisik yang kuat, dan Bloodlust adalah keterampilan bawaan mereka. Bloodlust memungkinkan mereka untuk segera meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Kepala mereka adalah titik vital mereka, jadi setiap orang harus mengincar kepala mereka. Zhang Lexuan tidak panik sama sekali ketika mereka menghadapi pengepungan dari sekelompok makhluk buas tingkat tinggi ini. Dia dengan cepat memberikan perintah yang diperlukan saat dia melepaskan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Huo Yuhao berdiri di belakangnya, dan dia bisa melihat 2 cincin kuning, 2 ungu, 3 hitam, dan 1 merah muncul dari bawah kakinya. Paket babon berdarah berhenti sejenak ketika cincin jiwa merahnya muncul, seolah-olah mereka sedikit ragu-ragu. Babon berdarah adalah binatang buas yang sangat sulit dihadapi. Mereka bergerak dalam bungkusan,
Bahkan ketika kekuatan bertarung individu mereka juga relatif tangguh. Mereka dikenal sebagai makhluk yang memiliki kulit perunggu dan tulang baja. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang kuat, dan mereka memiliki kekuatan besar yang cukup kuat untuk mencekik harimau hingga mati dengan tangan kosong. Mereka sangat tahan terhadap kekuatan jiwa unsur apapun, dan bulu hitam mereka, yang sekuat logam, adalah sifat pertahanan terbaik mereka. Yang bahkan lebih menakutkan adalah keterampilan bawaan mereka. Bloodlust, begitu digunakan, kemampuan bertahan dan ofensif mereka akan ditingkatkan secara eksponensial, sementara mereka akan kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit dan tidak akan lagi takut mati. Babun berdarah secara alami kejam dan ganas, dan mereka juga sangat cerdas. Mereka jelas berusaha untuk tidak ditemukan ketika mereka maju perlahan. Untungnya, Huo Yuhao dapat mengetahui melalui deteksi spiritualnya bahwa esensi darah mereka berubah, dan ia dapat memperingatkan semua orang untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Babon berdarah tertinggi di bagian paling depan memiliki kunci bulu emas yang mencolok di dahinya. Itu melolong ke langit, lebih dari 3 meter ketika berdiri tegak saat ia memukul dada dengan berat dengan tinjunya, yang terdengar seperti drum yang memekakan telinga. Lingkaran cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan babon berdarah di sekitarnya ditutupi dengan lapisan emas pucat. Aura mereka menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, dan ketakutan yang melintas di mata mereka sebelum menghilang ke udara tipis. Tampak murderous meledak dari mata mereka saat mereka menggeram dan menyerbu ke depan. Zhang Lexuan menurunkan suaranya dan berkata, "Itu Raja Babon. Dia adalah makhluk jiwa 50.000 tahun. Hati-hati, semuanya ini Mas Berserk." Sesuatu bersinar di belakang punggung Zhang Lexuan saat dia berbicara. Itu adalah bulan sabit yang tampak seperti menggantung di pohon ketika semuanya menyala setelah kemunculannya. Kulit Zhang Lexuan tampak pucat dan tembus cahaya di bawah sinar bulan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, dan cahaya bulan segera meletus dari bulan sabit di atasnya. Babon yang maju lebih dulu segera dihancurkan kemanapun cahaya bulan jatuh. Namun, kemampuan pertahanan babon berdarah ditingkatkan di bawah pengaruh Mas Berserk, dan mereka hanya berguling-guling di tanah sebelum mereka bangkit kembali. Sebagian besar tidak terluka. Kelompok dari Akademi Shrek telah dikelilingi pada saat ini. Sejumlah besar babun melompat keluar dari lingkungan mereka, tetapi mereka tidak mendekat, membentuk lingkaran yang rapat dan padat di sekitar manusia. Perusahaan dapat mengetahui dari gerakan mereka bahwa babon ini memiliki masa budi antara 2 hingga 3.000 tahun. Raja Babon tidak diragukan lagi yang terkuat, dan ada beberapa babun 10.000 tahun di sampingnya. Ada juga beberapa babun 10.000 tahun lainnya dalam bungkusan yang mengapit mereka di kedua sisi. Raja Babon terus menggedor-gedor dadanya. Mas berserknya terus menyebar, dan dengan cepat meliputi semua babun di sekitarnya. Namun, para babun tidak tergesa-gesa dengan serangan mereka, dan hanya didorong ke depan secara bertahap. Udara segera menjadi sangat tegang. Para siswa dari Shrek tidak panik atau gugup sedikit pun, meskipun mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Raja Babon memiliki kultivasi 50.000 tahun, yang berarti bahwa ia hampir setara dengan Douluo jiwa berantai 8. Manusia memiliki 2 jiwa Douluo di pihak mereka, dan mereka bahkan memiliki Dincai, yang adalah titel Douluo, untuk memegang benteng. Babon berdarah ini sulit dihadapi, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk mengancam perusahaan mereka. Han Ruoruo telah bergeser di belakang Zhang Lexuan pada saat ini. Tali emas dazzlingnya tampak berkilauan. Namun, dia tidak menyerang musuh-musuhnya, tetapi melilitkan tali ke pinggang teman-temannya. Seorang guru jiwa tipe kontrol yang kuat tidak hanya mengendalikan musuh-musuhnya, tetapi juga harus menjaga bangsanya sendiri. Raja Babon menatap Zhang Lexuan dengan matanya yang galak, sementara Zhang Lexuan membalas tatapannya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, Raja Babon meraung ketika dia menerapkan kekuatan pada anggota tubuhnya yang tebal dan kuat. Tubuh berototnya yang luar biasa segera meluncur menuju Zhang Lexuan, sementara lapisan cahaya keemasan berkilauan di tubuhnya. Sosoknya yang bergerak maju yang luar biasa benar-benar tampak samar-samar dan ilusi. Cincin jiwa pertama dan ketiga Zhang Lexuan menyala pada saat yang sama. Garis cahaya bulan pertama turun di tubuhnya, dan dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya, sebelum seberkas sinar bulan menyinari tubuh Raja Babon segera setelah itu. Ada ledakan keras, dan momentum Raja Babon berhenti, tetapi dia masih melanjutkan tugasnya di Zhang Lexuan. Babon-babon lainnya maju ke depan ketika Raja Babon membuat langkah, dan babon berdarah 10.000 tahun segera meluncurkan serangan histeris mereka. Zhang Lexuan meletakkan tangannya di depan dadanya. Bulan sabit di belakangnya meledak dengan cahaya seperti garis demi garis cahaya bulan meluncur turun dari langit.
Dia memblokir momentum maju Raja Babon dan 4 Babon 10.000 tahun lainnya pada saat yang sama. Tentu saja, dia bukan satu-satunya target, dan musuh berputar-putar dari semua sisi. 2 dari Babon 10.000 tahun dikenakan ke Huo Yuhao dan yang lainnya. Pada saat ini, Wang Dong'er berada di sebelah kanan Huo Yuhao, sementara Wang Qiwer berada di sebelah kirinya, keduanya melepas kerudung untuk istirahat malam. Kedua Babon melompat ke langit pada saat yang bersamaan, dan salah satunya langsung menuju Huo Yuhao. Itu mengangkat menempatkan tangannya yang memanjang di atas kepalanya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan sebelum membantingnya lurus ke bawah. Huo Yuhao masih muda, tapi dia adalah pejuang yang berpengalaman. Cahaya dingin berkedip di matanya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawahnya. Matanya langsung berubah putih ketika lingkaran cahaya putih menyebar ke segala arah. Mass Enfablement. Enfablement masal Huo Yuhao juga seperti lingkaran cahaya, tetapi jauh lebih kuat dari lingkaran cahaya Mo Xuan. Hampir semua Babon berdarah melambat pada saat itu, dan keganasan momentum ke depan mereka sangat berkurang. Babon berdarah mahir dengan serangan fisik, sementara Mass Enfablement menargetkan tubuh fisik, sehingga bisa dianggap sebagai serangan balik. Berserk Mass baru saja berlaku pada Babon ini, tetapi efeknya segera dilawan dan diimbangi dengan Mass Enfablement. Huo Yuhao mengurus seluruh medan perang, tapi dia memilih untuk maju daripada mundur saat dia menyelinap maju dalam sekejap. Tubuhnya tergelincir tepat di bawah ketiak Babon 10.000 tahun ketika ia menampar tangan kanannya ke yang lain. Taktik pilihan chapter berdarah adalah untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Babon itu bahkan tidak repot-repot menghindari serangan Huo Yuhao saat mengayunkan tangannya dan menyapu mereka menuju Huo Yuhao. Namun, apakah tangan kanan Huo Yuhao mudah untuk dilawan? Ketika tangan kanannya menekan Babon, naga pengendali derek pengendalian segera digunakan. Dia tidak menarik, tetapi sebaliknya mendorong, dan dia meminjam kekuatan Babon sendiri untuk bangkit kembali dengan cepat. 5 aliran darah menyembur keluar saat Babon berdarah 10.000 tahun itu melolong dengan ganas. Bilah emas gelap berkilau di tangan kanan Huo Yuhao. Pisau sepanjang 1 kaki telah terkubur sepenuhnya di tubuh Babon. Bulunya keras, tapi masih jauh dari Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao. Tetap saja, Babon ini benar-benar menakutkan, tulang rusuknya terluka parah, tetapi tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu mulai mengaum histeris di tempat sementara esensi darah padat meletus dari tubuhnya. Itu akan memasuki mode Bloodlust. Huo Yuhao telah memilih 1 dari 2 Babon berdarah 10.000 tahun, jadi yang lain secara alami memilih Wang Dong'er dan Wang Qiwer. Wang Dong'er fokus pada Huo Yuhao, dan dia segera menindaklanjuti setelah Huo Yuhao meluncurkan serangannya. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radian membentang di belakang punggungnya saat cahaya Dewi Kupu-Kupu yang kencang meledak ke depan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu tidak lemah, tapi itu pasti tidak cukup kuat untuk menerobos pertahanan Babon berdarah. Yang bisa dilakukan hanyalah menghalangi gerakan maju si Babon. Wang Qiwer membuatnya bergerak pada saat ini. Raungan naga yang renyah bisa terdengar saat tubuh Wang Qiwer berkobar dengan cahaya emas yang memukau dan cemerlang. Dia tiba sebelum Babon dalam sekejap. Babon mengayunkan tinjunya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Adegan yang menakjubkan terjadi. Wang Qiwer adalah wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun pada saat ini, memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan sebagai gantinya. Tinju putihnya yang kecil berbenturan dengan tinju seukuran Babon di udara, begitu saja. Tinju Wang Qiwer berubah menjadi emas dalam sekejap. Matanya sangat ditentukan dan teguh, dan Babon berdarah benar-benar berhenti di jalurnya setelah bertabrakan dengan pukulan sederhana. Cahaya keemasan meledak ketika suara retak melengking bisa terdengar. Lengan Babon berdarah itu melengkung ke belakang dalam sekejap setelah tabrakan, tetapi hanya setengah lengannya yang bergerak. Itu memiliki lengan yang tebal dan tangguh, namun patah, begitu saja. Forte berdarah Babon berdarah 10.000 tahun adalah kekuatan yang bertemu, namun itu benar-benar kehilangan pertarungan, dan benar-benar begitu. Wang Qiwer sepertinya mengharapkan ini, dan dia tidak berhenti setelah meluncurkan tinjunya. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya didorong ke depan dengan ledakan, seolah-olah dia adalah peluru meriam emas. Babon berdarah ingin menggunakan Bloodlust karena melolong kesakitan, sambil mengulurkan jari-jari tangan yang lain untuk meraih Wang Qiwer. Tubuh Wang Qiwer masih di udara, tapi dia tidak menghindari atau menghindari serangan itu, membuat tindakan meraih yang sama persis. Di belakangnya, Wang Dong'er bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Yang dia lihat hanyalah Wang Qiwer meraih salah satu jari Babon. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mendarat seperti pintu air seberat 500 kg.
Ledakan. Dampak yang bahkan lebih keras bisa terdengar saat ini, dan gelombang kejut yang kuat meletus dari tempat Wang Qiwer mendarat di tanah. Dia membalik beberapa babon berdarah lain yang sedang mengisi di belakangnya. Setelah itu, dia masih memegangi jari babon berdarah itu saat dia melemparkan tubuh 2 meter yang tinggi, berotot, dan ramping ke udara. Ya, dia melemparkannya ke udara. Ledakan. 10.000 tahun babon berdarah ditabrak dengan paksa ke tanah, kekuatan tumbukan menabrak 2 babon lainnya. Wang Qiwer melepaskan jari itu, yang patah sampai tidak bisa patah lebih jauh, dan dia mengangkat tangan kanannya sebagai 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam bangkit dari tubuhnya. Cincin jiwa ungu pertamanya berkilau, dan dia meninju ketika kepala naga tampak melintas di udara dan mengintegrasikan dirinya ke dalam kepalan ini, dan kepalan ini menghujani tengkorak tangguh Bloody Babon. Ledakan. Kepala babon berdarah didorong langsung ke tanah. Tubuhnya yang besar masih memancarkan energi darah ketika tiba-tiba berhenti, dan kakinya melengkung ke atas sebelum mereka jatuh sekali lagi. Babon tidak lagi bergerak. Ini. Wang Dong'er menjunjung tinggi dirinya. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan napas dingin ketika dia menyaksikan. Sangat kejam. Wang Qiwer sangat kejam. Dari awal hingga akhir, Wang Qiwer mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya yang menakutkan dan ganas untuk bertarung, tetapi kebrutalan dan gaya bertarung yang tampaknya sederhana ini benar-benar membunuh babon berdarah 10.000 tahun dalam periode waktu yang begitu singkat. Pertarungan Huo Yuhao juga berakhir di sisi lain. Babon berdarah baru saja melepaskan Bloodlust, tapi ia tidak bisa menggunakannya sebelum mendarat dengan kerabatnya sendiri. Huo Yuhao menggunakan kebingungan spiritual, dan itu memukul babon tepat pada saat itu telah meningkatkan Bloodlust-nya ke tingkat setinggi mungkin. 10.000 tahun babon berdarah mengalami rasa sakit, histeria, kelemahan, dan haus darah pada saat yang sama, dan akhirnya menjadi gila. Dia mulai mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga seperti kincir angin, dan 2 target pertama adalah mitranya di sampingnya saat menjatuhkan mereka ke langit. Itu mulai memutar lengannya bahkan lebih gila di saat berikutnya. Huo Yuhao adalah anggota Akademi Shrek, dan dia secara alami memiliki pengetahuan tentang binatang buas di negara Bloodlust mereka. Binatang buas yang berada di bawah pengaruh Bloodlust memiliki kekuatan mereka yang sangat diperkuat, tetapi kecerdasan mereka juga akan diturunkan ke minimum. Itu adalah harga Bloodlust. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana binatang buas akan bereaksi terhadap kebingungan spiritual ketika mereka tidak bisa lagi mempertahankan rasionalitas dan kecerdasan mereka. Mudah untuk melihat bahwa masa enfablement dan kebingungan spiritual Huo Yuhao sangat efektif terhadap babon berdarah. Huo Yuhao tidak mengejar targetnya saat lampu redup berkedip. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi peran utamanya adalah untuk menegaskan kontrol atas seluruh medan perang dan melindungi teman-temannya pada saat yang sama, sehingga akhirnya mencapai kemenangan. Dia berbalik setelah melepaskan kebingungan spiritual, dan dia menangkap adegan di mana Wang Qiwer melemparkan babon berdarah lainnya ke langit dan membantingnya ke tanah. Mulut Huo Yuhao membuka begitu lebar sehingga telur bebek bisa masuk ke dalamnya. Ini, bukankah ini gadis yang mengambil roti yang dipanggang dariku? Kekuatan ini agak terlalu menakutkan. Kekuatan Huo Yuhao relatif tangguh, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mencapai tingkat kebrutalan dan ledakan seperti itu. Tetapi dia berhasil melakukannya. Naga emas benar-benar hidup sesuai namanya sebagai leluhur kekuatan. Selain itu, kekuatannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari spekulasi sebelumnya. Menghadapi prestise drakonik yang menakutkan ini, babon berdarah buas tampak sedikit takut untuk maju.